مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatuddin hafizakumullah, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah solat Isya dan insyaallah tarawih hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin dengan selalu mengucapkan hamdalah alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, itu berkata, man arada ayyukallimahullahu fa'alaihi bil Qur'an wa man arada ayyukallimallaha fa'alaihi bis shalah. Kata beliau, Syekh Hasan Al-Basri, guru seluruh imam madhab. Beliau termasuk guru seluruh imam madhab. Beliau menyatakan, man arada ayyukallimahullahu, siapa orang yang kepingin diajak obrol sama Allah, diajak ngobrol sama Allah Azza wa Jalla, fa'alaihi bil Qur'an, bacalah Al-Quran. Wa man arada ayyukallimallaha, dan barang siapa yang kepingin ngobrol sama Allah. Jadi kalau yang pertama tadi, Allah kepingin ngobrol kepada kita, Allah mengajak ngobrol kepada kita, fa'alaihi bil Qur'an, baca Al-Quran. Kalau kita kepingin ngobrol sama Allah, fa'alaihi bis shalah, maka sholatlah saudaraku. Untuk yang kedua enggak saya bahas Pak, next, nanti kapan-kapan saya bahas. Cuman para ulama menyatakan Ramadan itu intinya ibadah itu ya dua itu sebenarnya Pak, selain sudah tentu puasa ya, yaitu baca Al-Quran, sholat, baca Al-Quran, sholat, baca Al-Quran, sholat, baca Al-Quran, sholat. Sampai Qadhi Iyad, seorang ulama salaf, menyatakan la khilafa fi haddi rakaati fi qiyamil lail. Tidak ada batasan rakaat dalam sholat malam di bulan Ramadan, tak ada batasan. Ketika Ibnu Umar menyatakan, ya Rasulullah, berapa rakaat saya sholat malam? Ini ada di riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim. Rasulullah bersabda, sholatul lail masna masna, faida khasya ahadukum asyubha fasalla rakatan. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya berapa rakaat salat malam di bulan Ramadan, beliau jawab, Rasulullah jawab, Ibnu Umar yang bertanya, salat malam itu 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, terus enggak ada batasnya Pak. Nah, batasannya apa? Faida khasya ahadukum as-subha, kalau kalian khawatir sudah menangis subuh, fasalla rakaatan, salat rakaat, 1 rakaat, dan jadikan itu sebagai penutup salat atau witir. Makanya para ulama enggak berdebat dalam persoalan kayak begitu itu. Mau 11 silakan, mau 23 silakan, mau 13 silakan. Saudi Arabia sekarang 13 rakaat Pak. Asalnya 23, kemudian karena pandemi dipersingkat menjadi 13. Jadi 10 plus 3 rakaat witir. Tidak ada masalah. Saya enggak ingin bahas itu. Al-Quran saudaraku. Kata Syekh Hasan Al-Basri, man arada ayyukallimahullahu fa'alaihi bil Quran. Kalau kepingin diajak obrol sama Allah, Allah kepingin berbincang-bincang sama kita Pak, fa'alaihi bil Quran, baca Al-Quran.
Jadi seyogjanya hakikinya ketika seorang itu membaca Al-Quran, itu lagi diajak ngobrol sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan berarti Allah ngajak ngobrol sama kita. Makanya Ibnu Mas'ud ketika nyampe di setiap kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, itu langsung diam, Pak. Seraya menjawab, labbaik ya Allah. Apa yang mau engkau tuntutkan? Karena biasanya ketika ya ayyuhalladzina amanu itu ada tuntutan. Kalau ya setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada permintaan dari Allah. Terus kita bilang nggak penting baca itu gimana? Begitu pentingnya membaca Al-Quran sampai Rasulullah Muhammad SAW riwayat Ibnu Mas'ud itu berkata, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa orang yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu bil hasanati, dia mendapatkan sebuah kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikannya itu dilipatkan 10 kali lipat, Pak. Itu di luar Ramadan loh. Bayangkan di bulan Ramadan. Efektif untuk ngeruk pahala, Pak. Ngerti artinya dapat pahala. Emang Bapak selama ini baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim. Selama ini sering baca itu kan? Ngerti enggak artinya? Enggak ngerti, Pak. Pahalanya gede, ya enggak ya? Per huruf. Bahkan yang amazing baca Al-Qur'an itu Bapak-bapak, ibu-ibu hafizakumullah. Pernahkah kita merasa boring membaca Al-Quran? Nggak pernah, Pak. Kalau kita baca Al-Quran ngantuk, sering. Angop bolak-balik, sering. Tapi boring, Pak. Nggak bisa. Padahal kita nggak ngerti artinya. Biasanya kalau kita membaca sesuatu yang bukan menggunakan bahasa ibu, bukan menggunakan bahasa Indo. Misalnya kita ini buka sebuah novel berbahasa Belanda, Pak. Kita nggak ngerti bahasa Belanda. Wah, buka sebentar, tutup lagi, Pak. Seorang sahabat besar, Habibur Rasulullah, kekasih Nabi Muhammad. Nabi saking cintanya sama sahabat ini, Pak, sampai berkata, andai aku punya anak perempuan ketiga, aku nikahkan ke dia lagi. Siapa dia? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau, saudaraku, sudah menjadi mantu Nabi 2 kali. 2 istri Rasulullah, 2 putri Rasulullah Muhammad SAW dinikah oleh beliau. Sampai Nabi saking cintanya sama Sayyidina Utsman, kalau aku punya anak gadis lagi, aku akan saya nikahkan lagi kepada Sayyidina Utsman. 1 rakaat witir dia khatam Al-Quran. Ini saya baca riwayat yang dinukil di kitab Syiarul A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi, seorang pakar hadis yang luar biasa dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbali. Beliau berkisah bahwa Sayyidina Utsman 1 rakaat salat witir itu khatam Al-Quran, Pak. So, Imam Syafi'i setiap bulan Ramadan perharinya 2 kali khatam Al-Quran. Imam Malik 10 hari terakhir itu selalu setiap malamnya khatam Al-Quran. Semua ulama-ulama besar, Pak, berlomba-lomba di Ramadan menghatamkan Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Hari ini tanggal berapa? 19 ya? Masuk tanggal 20 ya? Jadi malam 20. Oke. Seharusnya sudah juz 20. Emang kenapa pusat? One day one juz. Minimal, Pak, kalau bisa sebulan kita khatam minimal. Nek gak iso ora apa-apa. Wis ditawar maneh ora apa-apa, tapi minimal nek iso saulan khatam Al-Qur'an, Pak. Minimal. Susah, Pak Ustadz, ngatamkan Al-Qur'an? Enggak susah. Tahu enggak, Pak? Al-Qur'an ini berapa juz? Berapa? 30. Oke. Halamannya berapa, Pak? Halamannya berapa? Bapak harus tahu, kalau Al-Quran ini standar, seluruh dunia sama, Pak. Juznya sama 30. Suratnya berapa? 114. Nanti sampai An-Nas itu berapa ayat? Total general berapa? Kan pasti bisa ditotal, Pak. Jadi nggak bisa ngarang-ngarang kita. Pasti total berapa? 6.000. Tolong dihafalin ya. 6.236. Itu fix. 6.236. Jadi kalau saya ngafalin 23 tengah 66. 6 awal, 6 akhir, 23 tengah. 6.236. Kalau Bapak berbicara jumlah ayat itu 6.666, maka selisihnya 6.666 dikurangi 6.236 itu hampir 400 ayat, Pak, selisihnya. Padahal Al-Baqarah saja itu cuma 286 ayat. Jadi kalau Bapak berkata jumlah ayat itu 6.666 di luar standar, itu berarti Bapak seolah menambah 2 surat di dalam Al-Quran itu.
Surat yang panjang-panjang. Jadi kita harus fix karena sudah standar. Jumlah halamannya itu standar, Pak. 604 halaman. Kalau Al-Quran standar, ini insya Allah Al-Quran standar ini. Ini cetakan penerbit Cordoba. Mestinya standar, Pak. Sebentar ya, saya cek. Logikanya kalau pakai terjemahan itu kan berarti nambah kan? Nambah halaman kan? Ini perhatikan, Pak. Ini standar nih. Padahal ada terjemahannya, ada tajwidnya, ya toh? Ini halamannya berapa ini? 604 halaman. Bahkan Bapak lihat di Al-Quran yang nggak pakai terjemahan sama sekali, nggak pakai tafsir, itu juga jumlahnya 604 halaman. Itu standarnya begitu. Kira-kira 2 lembar selesai sholat bersama Al-Quran, itu berat apa ringan, Pak? Itu lama atau pendek, Pak? 2 lembar. 2 lembar itu setara dengan 4 halaman. Kalau Bapak bacanya begini, dalikal kitabu la raiba fihi, misalnya bacanya gitu ya. Kalau baca kayak begitu pahalanya tambah banyak, Pak. Karena kan per huruf 1 ya. Kalau diulang da itu hurufnya tambah banyak, itu tinggal kali 10 saja kan begitu. Rasulullah katakan ya tak itu terbata-bata itu 8 menit 1 halaman. Kali 4 kan? 2 lembar kan kali 4. 8 kali 4 berapa? 32 menit. Enggak sampai 1 jam, Pak. Setengah jam. Iku nek maca ning ngono. Mosok masjid sini bacanya kayak gitu kan enggak kan? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kalau ada lagunya kan? Itu per lembarnya sekitar 5 menit, Pak. Jadi sekitar 20 menit bersama Al-Quran setiap selesai sholat. Tapi kalau bacanya zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu per halamannya itu 2 menit. Berarti 4 halaman 2 lembar itu setara cuma 8 menit. Per selesai sholat bersama Al-Quran 8 menit, bukan sesuatu yang sulit. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Qamar ayat 17, diulang ayat 22, diulang ayat 32, diulang ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Adakah yang mau mempelajari Al-Quran? Tolong dijawab di hati masing-masing. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما